Halo guys, balik lagi di Sikar. Kali ini gua akan membawakan satu kisah pembunuhan berantai yang direkomendasikan oleh Family Seeker. Semoga Kak Lili nonton ya. Jadi kisah ini tuh kisah yang diklaim paling sadis pembunuhannya di daerah Amerika, tepatnya di Washington. Nah, orang itu udah mengaku membunuh sekitar 70 wanita lebih dan sebagian besar adalah pelacur. Namanya adalah Gary Ridgway dan dia dikenal sebagai Green River Killer. Di tanggal 18 Februari tahun 49, Gary ini lahir di Salt Lake City, Utah. Nah, Gary ini tuh anak dari pasangan Thomas dan Mary Ridgway. Nah, Gary ini juga anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, saat Gary umur 11 tahun, mereka tuh satu keluarga pindah dari Utah ke Washington. Nah, bapaknya itu pekerjaannya sebagai supir bis. Nah, mungkin karena jarang di rumah, ibunya tuh jadi lebih dominan. Ya mungkin dia memerankan peran ayahnya juga. Nah, setiap kali ayahnya pulang ke rumah, mereka tuh sering berantem. Nah, si Gary ini menyaksikan dari kecil sampai dewasa tuh sering menyaksikan kalau orang tuanya sering berantem gitu. Nah, ada hal yang unik guys. Si Gary ini tuh kan sering ngompol. Mungkin kalau dari kecil ngompol tuh biasa, tapi sampai umur belasan tuh dia masih suka ngompol. Dan anehnya atau nggak wajarnya tuh ibunya sering membersihkan daerah kemaluannya si Gary di saat Gary ini ngompol. Nah, di saat Gary ini beranjak dewasa, nah Gary ini tuh pernah dites IQ-nya nilainya hanya 80. Nah, ini menyebabkan Gary agak sulit untuk mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah. Sampai di SMA tuh dia setiap 1 tahun pelajaran tuh harus mengulang 2 kali. Mungkin seperti kelas 1 2 kali, kelas 2 2 kali, kelas 3 2 kali sampai lulus. Itu pun juga dia lulusnya dengan nilai yang pas-pasan. Jadi selain si Gary ini bermasalah dalam nilai sekolah, dia pun juga bermasalah di luar sekolah. Di saat dia umur 16 tahun tuh dia pernah membawa seorang anak laki-laki umur 6 tahun, dia bawa ke dalam hutan. Nah, setelah di dalam hutan ditusuk si anak laki-laki ini dari tulang rusuk sampai ke hati. Nah, setelah dia tusuk, dia meninggalkan korban tersebut dengan jalan santai sambil ketawa-tawa, guys. Terus dia juga bilang kalau oh gini tuh rasanya membunuh. Nah, dari titik ini kita bisa melihat kalau jiwa psikopatnya dia tuh dimulai, guys. Nah, si Gary setelah lulus dari SMA, yaitu di tahun 69, dia tuh berumur 20 tahun. Nah, Gary ini tuh menikah dengan pacarnya yang masa-masa di SMA. Namanya adalah Claudia Beraus. Dia tuh umurnya 19 tahun. Nah, setelah menikah, si Gary ini tuh masuk ke Angkatan Laut Amerika. Dan dia ditugaskan ke Vietnam bagian kapal supply. Nah, guys, Gary ini tuh di Vietnam sering memakai jasa pelacur. Sampai suatu saat si Gary ini tuh kena penyakit kelamin namanya gonorea. Nah, di satu sisi, istrinya yang di Amerika, dia juga berselingkuh, yaitu pacaran dengan pria lain. Sehingga pernikahan ini tuh pernikahan yang kacau guys. Dan mereka bertahan hanya 1 tahun, sehingga akhirnya mereka tuh bercerai. Nah, di tahun 73 atau si Gary ini berumur 24 tahun, dia nikah lagi dengan istri yang kedua. Namanya Marcia Winslow. Nah, dari pernikahan yang kedua itu, mereka berdua dikaruniai satu putra, namanya Matthew. Nah, di titik inilah si Gary ini tuh menjadi orang yang sangat religius. Dia sering membaca-baca kitab suci, bahkan dia juga memaksa istrinya untuk mengikuti ajaran dia. Nah, cuman ada satu hal yang aneh, guys. Kenapa? Karena si Gary ini tuh mempunyai satu apa ya sifat atau penyakit lah kalau kata gua sih, yaitu hypersex. Nah, dia tuh pernah mengajak atau memaksa istrinya untuk berhubungan badan di outdoor. Ya tempatnya tuh di Green River. Nah, saking dia nggak bisa, atau istrinya tuh nggak bisa memenuhi nafsu seksnya si Gary, sehingga si Gary ini juga memaksa mantan istrinya, pacar-pacar barunya untuk memuaskan nafsunya si Gary. Karena dia tuh hyper, jadi dia tuh merasa selalu kurang untuk memenuhi nafsu birahinya dia. Padahal dia tuh udah punya istri. Dan kadang juga dia memaksa mantan istrinya dan pacar-pacar barunya untuk melakukan hubungan badan. Dia tuh tetap kurang. Sehingga dia kembali lagi menggunakan jasa pelacuran guys. Nah lucunya, dia tuh berkoar-koar nih ke orang-orang kalau kenapa sih harus ada pelacur di daerah kita nih gue gak suka. Tapi dia langganan guys.
Nah, sampai di akhir tahun 70-an istrinya tuh mencoba untuk diet, guys. Mungkin tujuannya untuk supaya lebih good looking ke suaminya. Sehingga dia tuh menurunkan berat badan yang cukup drastis. Tapi karena inilah si Gary tuh gak suka. Dia tuh berpikiran negative thinking kalau istrinya tuh bakal nanti flirting sama cowok lain atau bakal selingkuh. Nah, karena ini jadi mereka tuh sering berantem. Sehingga 7 tahun pernikahan mereka itu harus berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian yang kedua, ini membuat si Gary menjadi sangat temperamental. Dan di tahun 82, Gary ini membunuh pertama kalinya, yaitu seorang gadis umurnya 16 tahun, namanya Wendy Caulfield. Dan mayatnya si Wendy ini tuh ditemukan terapung di Green River, Washington. Dan ini adalah misteri atau awal dari pembunuhan berantai Green River Killer. Sebagian besar tuh pembunuhannya dilakukan di tahun 82 sampai 84. Dan korban-korbannya adalah ya pelacur, atau orang-orang yang cewek-cewek yang kabur dari rumah, atau cewek-cewek yang numpang. Karena kan di Washington juga banyak tuh cewek yang suka numpang-numpang itu. Nah, di daerah Highway 99, di mana tempat ini tuh banyak topless bar, atau hotel murah, atau tempat pelacuran. Dan ini adalah tempat yang paling strategis untuk si Gary berburu atau mencari korban, guys. Semakin hari semakin banyak laporan tentang gadis-gadis atau wanita-wanita yang berusia 12 sampai 31 tahun ini menghilang, guys. Dan polisi juga menemukan banyak tulang belulang manusia di sekitar hutan Green River. Nah, uniknya nih, guys, si Gary ini tuh sering atau dia berusaha untuk balik lagi ke mayat korban untuk melampiaskan nafsu seksnya dia. Ya, tujuannya apa? Mungkin dia tidak mencari korban baru lagi karena memperbesar kemungkinan dia tertangkap oleh polisi. Kadang-kadang Gary itu menaruh permen karet, puntung rokok, atau tulisan tangan orang lain di sekitar lokasi pembunuhan. Dan bahkan dia juga membawa beberapa mayat untuk dipindahkan ke negara bagian Amerika lainnya, yaitu di Oregon. Tujuannya untuk mengelabui polisi. Dan polisi setempat juga udah mulai curiga nih kalau di daerahnya itu ada pembunuhan berantai. Sehingga dia membuat Satgas Green River untuk menginvestigasi pembunuh berantai ini. Di tahun yang sama, yaitu tahun 82, ada seorang pembunuh berantai terkenal yang bernama Ted Bundy. Nah, saking terkenalnya kisah Ted Bundy ini tuh sampai difilmkan oleh Hollywood. Nah, si Ted Bundy ini tuh di tahun 82 harusnya dieksekusi hukuman mati. Tapi mungkin untuk mengulur dia dihukum mati, dia tuh menyarankan atau menawarkan bantuan kepada polisi untuk mengungkap siapakah pembunuh berantai di Green River ini. Dan menurut dia, seorang pembunuh berantai pasti akan balik lagi ke mayat korban untuk melakukan hubungan badan. Sehingga dia menyarankan kepada polisi untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi mayat yang fresh. Nah, saran ini ternyata tidak berhasil, guys. Dan ini menjadi saran yang sia-sia. Dan akhirnya 2 tahun kemudian Ted Bundy dihukum mati. Nah, ini adalah koneksi antara Ted Bundy dengan Green River Killer. Di tahun 82 sampai tahun 84, Gary itu sudah membunuh minimal sekitar 42 wanita. Dan sebagian besar, Gary membunuhnya dengan cara mencekiknya. Dan di tahun 85, Gary menikah dengan istri yang ketiga, bernama Judith Mawson. Nah, di mata Judith, Gary adalah sebagai sosok suami yang lemah lembut, penyabar, terstruktur, dan juga bertanggung jawab. Sehingga Judith pun tidak mempermasalahkan pekerjaan Gary saat itu, yaitu sebagai pengecat truk. Nah, di tahun 87, kepala dari Satgas Green River Killer ini diganti. Makanya kebijakan pun dirubah. Sehingga mereka mulai mengeliminasi tersangka-tersangka yang tidak ada kaitannya dengan pembunuhan berantai ini. Tetapi Gary masih ada di dalam tersangka utama ini. Dan menurut kesaksian dari pelacur-pelacur, wajah Gary ini tuh sering berkeliaran di daerah mereka. Sehingga tim Satgas ini juga mengecek ke tempat kerjanya Gary. Dan Gary sering absen di mana orang-orang atau gadis-gadis hilang. Sehingga polisi juga meminta izin untuk mengambil sampel dari rambut dan juga air liur Gary. Nah, saat itu belum ada teknologi DNA yang bisa mencocokkan
antara DNA-nya Gary dengan sperma yang ditemukan di lokasi kejadian pembunuhan. Di tahun 2001, akhirnya polisi menangkap Gary nih. Karena polisi mencurigai kalau Gary sudah membunuh 4 orang wanita. Nah guys, Gary ini kan sudah membunuh dari tahun 82 sampai 84 dan sampai 2001, cuman belum terungkap. Nah, bagaimana cara terungkapnya? Karena di tahun 2001 polisi sudah menemukan teknologi DNA. Dan setelah dicocokkan, DNA Gary ini tuh cocok dengan pembunuhan dia yang sebelum-sebelumnya, yaitu di tahun 82. Sehingga Gary membunuh begitu banyak wanita atau begitu banyak korban. Dan Gary lah yang disebut sebagai Green River Killer, guys. Jadi kesimpulannya guys, Gary ini sudah membunuh sebanyak 71 wanita. Dan semua pihak keluarga korban ini membenci dia. Tetapi dia cuek aja. Banyak yang mencaci maki dia, menghina dia, mengumpat dia, tapi ya dia cuekin. Nah, ada salah satu ayah dari keluarga korban ini menghampiri Gary dan dia berkata, "Semua orang membenci kamu, tetapi saya tidak. Karena saya ingin melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengampuni kamu. Oleh karena itu saya sudah mengampuni kamu." Dan di saat itu Gary menangis, guys. Jadi guys, Gary ini adalah Green River Killer alias pembunuh sungai hijau. Dan tadi gue juga udah jelasin kalau hubungannya Ted Bundy dengan si Gary ini. Oke guys, kalau memang kalian suka dengan cerita ini, tolong di like, di share, atau yang mau komen juga silahkan komen, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.